LTS Channel. Assalamualaikum Smeton, mudah-mudahan Smeton selapuk dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengulas sejarah Masjid Kuno Pujut. Pujut adalah nama salah satu kecamatan di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB. Walaupun memiliki alam yang kering, namun Kecamatan Pujut memberikan harta kekayaan yang memberikan kontribusi besar bagi daerahnya. Harta kekayaan tersebut antaranya adalah Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Bizam, kawasan ekonomi khusus, Mandalika Resort, dan pelabuhan ikan internasional yang berada di Awang. Selain kekayaan tersebut, Pujut juga memberikan kekayaan budaya dan religi yang sangat eksotis seperti upacara adat Bau Nyale yang diselenggarakan setiap tahunnya, kampung tradisional Sade, tempat ziarah makam yaitu makam Wali Yatok, dan Masjid Kuno Pujut dan Rembitan yang menjadi bukti sejarah bahwa di tanah Pujut ini dulu berkembang ajaran Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu makrifat. Ilmu makrifat oleh para waliullah diajarkan dalam bentuk pesan yaitu mempelajari ajaran makrifat. Dan selanjutnya mengenai Masjid Kuno Gunung Pujut, tidak banyak buku-buku sejarah yang menulisnya termasuk kurangnya tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah Gunung Pujut itu sendiri. Dari narasumber beberapa tokoh Pujut, penulis mencoba menggali kembali sejarah Gunung Pujut termasuk Masjid Kuno Gunung Pujut dan menuliskannya agar dapat memperkaya khasanah kita akan peninggalan sejarah Pujut. Pujut merupakan wilayah kedatuan atau kerajaan kecil yang diperkirakan berdiri pada tahun Caka 1255 atau 1355 M. Perkiraan tahun berdirinya kedatuan Pujut ini diambil dari sumber lontar yang berbahasa Sasak berbunyi, Kengkang Pelapak Gedang Lembah Gunung Pujut Dait Gunung Tengah Dait Pelembah Polakdu. Makna kalimat tersebut ialah Kengkang melambangkan angka 1, dan Pelepak Gedang Polak melambangkan angka 2, Gunung Pujut melambangkan angka 5 dan Gunung Tengah melambangkan angka 5. Sehingga jika angka ini disatukan akan membentuk angka Caka 1255. Kedatuan Pujut didirikan oleh seorang bangsawan Majapahit yang bernama Ame Mas Meraje Muli dan menikah dengan puteri kerajaan Kelungkung Bali. Setelah melangsungkan pernikahan oleh mertuanya, Ame Mas Meraje Muli disuruh oleh mertuanya untuk bersemedi di sebuah pulau di timur Bali. Pulau itu sekarang disebut Nusa Penide. Penida berasal dari kata penede, artinya tempat memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semedinya beliau mendapat wangsit untuk berlayar ke timur, dan apabila dalam pelayaran tersebut melihat cahaya di daratan maka di sanalah tempat tinggalnya. Berdasarkan wangsit tersebut akhirnya bersama istri dan pengiringnya melakukan pelayaran ke arah timur dan akhirnya menemukan tanah petunjuk tersebut yaitu di sebuah bukit di dataran bagian selatan Lombok yang kita kenal sekarang sebagai Gunung Pujut. Ame Mas Meraje Muli menganut paham Siwa Buddha yang menjadi agama resmi di Majapahit. Dengan demikian maka setibanya di Gunung Pujut ia mendirikan tempat pemujaan Siwa Buddha yaitu Diwe Dapur, Diwe Pujut, Diwe Peringge dan Diwe Jomang, dan membuat kampung bernama Tuban untuk mengenang asalnya dari Kadipaten Tuban wilayah Kerajaan Majapahit. Kalau memang betul Ame Mas Meraje Muli berasal dari Kadipaten Tuban, maka dapat dipastikan bahwa ia masih merupakan keturunan Raja Daha Kediri dari garis keturunan Air Langga pendiri Kerajaan Kediri. Dari hasil pernikahannya dengan puteri Kelungkung, Ame Mas Meraje Muli memiliki satu orang putra yaitu Ame Mas Mayang. Ame Mas Mayang memiliki 4 orang putra putri yaitu Sri Meraje Tinauran, Meraje Gune, Meraje Pati dan Meraje Tinolo. Meraje Gune memiliki seorang putra yaitu Meraje Galungan dan Meraje Pati memiliki seorang putra bernama Meraje Olem. Meraje Olem inilah yang menjadi Datu Pujut yang keempat. Meraje Olem memiliki 2 orang putra putri yaitu Sri Mas Jaye Diguna atau biasa disebut Balok Gare dan Sri Mas Jaye War Sentane atau biasa disebut Balok Pait.
Pada masa pemerintahan Meraja Olem, agama Islam sudah berkembang dengan pesat di seluruh Nusantara termasuk Pulau Lombok yang dibawa oleh para waliullah dari tanah Jawa atau biasa dikenal dengan nama Wali Songo. Meraja Olem suatu ketika berangkat ke tanah Jawa untuk mengunjungi tanah leluhurnya dan di sana Meraja Olem sangat tertarik dengan agama Islam sehingga ia memeluk agama Islam dan belajar kepada Wali Songo. Setelah mempelajari Islam, Meraja Olem kembali ke Pujut dan mengajarkan ajaran Islam kepada rakyatnya. Dibantu oleh Wali Yatok, ia menyebarkan agama Islam tidak saja kepada masyarakat Pujut tetapi juga kepada kedatuan-kedatuan di sekitarnya. Sebagai tempat ibadah, maka pada tahun Caka 1509 atau 1587 atau 1008 Meraja Olem mendirikan masjid di puncak Gunung Pujut pada ketinggian 400 mdpl. Masjid Gunung Pujut sendiri memiliki desain arsitektur yang unik dan dapat ditandai dari bentuk atap dua cungkup seperti Masjid Demak. Bangunan masjid tidak memiliki jendela dengan satu pintu kayu di depan dan berdinding sangat pendek yaitu 1,5 meter sehingga untuk memasuki masjid maka harus menundukkan kepala. Bentuk arsitektur yang seperti ini barangkali memiliki makna-makna makrifat yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Masjid Gunung Pujut memiliki ukuran 9 x 9 meter dengan 4 buah tinga besar agung di dalamnya yang menyokong kuncup atap atas. Tahun meninggalnya Meraja Olem tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Tetapi setelah meninggal Meraja Olem dimakamkan di sebelah utara Gunung Pujut yang biasa disebut sebagai Makam Sempane. Untuk menandakan bahwa Meraja Olem telah memeluk agama Islam maka di atas makamnya ditumbuhi oleh 9 pohon Kamboja yang sampai sekarang masih tumbuh dengan baik. Sekian ulasan mengenai Masjid Kuno Pujut, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih telah menonton, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalam.